Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya, lebih kurang sebulan yang lalu ya, kalau saya nggak salah ingat, kita sudah membahas terkait dengan kata maliki. Ada banyak cara membaca maliki yang dinukilkan oleh para ulama. Dua di antaranya yang paling masyhur dengan cara memanjangkan huruf mim, dan yang satunya lagi dengan memendekkan huruf mim. Di dalam qiraah hafaz seperti yang dibaca oleh kebanyakan orang Indonesia, maka huruf mimnya dipanjangkan sehingga kita membacanya dengan maliki yaumiddin. Sedangkan dalam qiraah warash, sebagaimana yang dipraktekkan oleh para imam-imam atau para hufadz dari Maroko atau negara-negara Afrika Utara, maka mimnya dipendekkan, mereka membacanya dengan maliki yaumiddin. Dari sisi makna, kalau mimnya dipanjangkan, maka artinya itu adalah zat yang memiliki. Sedangkan jika dipendekkan mimnya, itu menunjukkan kepada raja atau penguasa. Nah, meskipun keduanya mempunyai maksud yang sama, tetapi sebagian para ulama memilih untuk membaca maliki yaumiddin dengan memanjangkan mimnya, karena dengan memanjangkan mim maka huruf pada maliki menjadi 4 huruf. Sedangkan itu jika dikaitkan dengan hadis Imam At-Tirmidzi, maka pahalanya dihitung menjadi 4 huruf. Berbeda dengan jika kita membaca mimnya dipendekkan, maka itu hanya terhitung 3 huruf. Sedangkan membaca Al-Quran itu pahalanya disesuaikan dengan banyaknya jumlah huruf. Nah, itu salah satu pendapat ya. Meskipun nanti juga ada pendapat lain yang mengatakan bahwa memendekkan huruf mim itu lebih utama daripada memanjangkan. Sedangkan kita yang menggunakan qiraah hafaz tetap membacanya dengan memanjangkan huruf mim. Jadi nanti siapapun yang membaca Al-Fatihah, karena kita menggunakan qiraah hafaz, maka tetap dibacanya dengan huruf mim yang dipanjangkan dengan menggunakan mad. Jadi kita baca maliki yaumiddin. Nah, sekarang kita berbicara tentang yaumiddin. Sudah dibahas sebelumnya bahwa kata ad-din sendiri itu ada beberapa makna yang dinukilkan oleh para ulama. Ada yang mengartikan al-jaza, yang artinya pembalasan. Ada juga yang mengartikannya syariat. Ada juga yang mengartikannya ta'ah atau ketaatan. Nah, tetapi Imam Al-Baydhawi sendiri melihat bahwa pendapat yang paling kuat dalam makna ad-din di sini adalah maknanya al-jaza, yaitu pembalasan. Jadi ketika disebut yaumiddin itu artinya hari pembalasan. Bahwa Allah lah yang menguasai hari pembalasan. Kenapa Allah menguasai hari pembalasan? Karena pada hari itu segala keputusannya ditetapkan oleh Allah. Bahkan pada hari itu juga tidak ada satu orang pun yang bisa berbicara kecuali dengan ataupun atas izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penguasaan Allah terhadap hari itu merupakan penguasaan secara penuh tanpa diberikan lagi kesempatan kepada kita untuk memilih, karena pilihan itu sudah ada di dunia. Jadi itu berlaku hukumnya Allah pada hari itu. Maka dari sini kita paham bahwa yaumiddin menunjukkan kepada hari setelah hari dunia. Jadi ini yang berhubungan dengan hari akhirat. Baik, sekarang kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan yaumiddin. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa takhsisul yaumi, dan pengkhususan hari bil idhafah, dengan cara menyandarkannya kepada kata din. Itu kan bentuknya majmu' ya, kata majmu'. Hari pembalasan. Nah, kenapa disebut hari pembalasan? Kenapa Allah tidak mengatakan malikiddin, yang menguasai pembalasan? Kenapa harus ada kata hari pembalasan? Nah, kenapa harus disebut hari di sini sehingga disandarkan kepada pembalasan? Kata Imam Al-Baydhawi, imma li ta'dhimihi, bisa jadi karena untuk mengagungkan hari tersebut. Nah, untuk melihat hari tersebut sebagai hari keagungan, karena berbeda dengan hari-hari biasanya. Jadi kalau saya sebut hari Jumat, maka tidak terbayang di kepala kita bahwa itu adalah hari Senin,
hari Selasa, hari Rabu. Tapi kalau disebut Jumat saja, maka itu tidak menunjukkan kepada waktu, bisa saja kepada pelaksanaan syariat Jumat. Tapi ketika disebut hari Jumat, maka itu kekhususan kepada hari Jumat saja yang mengeluarkan semua hari yang lain. Maka begitu juga penyebutan hari pembalasan untuk menunjukkan bahwa hari tersebut hanya berhubungan dengan kondisi hari kiamat, sehingga hari-hari yang lain tidak termasuk di dalamnya. Dan hari itu menjadi hari yang sangat luar biasa, berbeda dengan hari-hari yang lain. Itu sebabnya kenapa digunakan kata hari. Nah, apa makna hari? Kita tahu biasanya dalam penyebutan secara bahasa ada hari, ada malam, ya kan? Kenapa disebut hari nggak disebut malam? Apakah di padang mahsyar nanti nggak ada malamnya, hari terus? Nah, begitu kan? Terkait dengan pertanyaan ini, ada dua model pengenalan yang harus kita pahami. Pertama, kata hari di dalam bahasa Arab itu mempunyai dua makna, baik secara urf maupun secara syariat. Secara urf itu kebiasaan. Kalau disebut hari itu menunjukkan waktu sejak terbenamnya matahari sejak terbenamnya matahari ya sampai terbenamnya matahari di hari selanjutnya. Jadi 24 jam. Nah, itu disebut dengan yaum. Berarti di situ sudah masuk hari dan malam, walaupun disebut hanya hari. Itu secara urf, secara kebiasaan orang Arab itu. Kalau udah nyebut hari, itu udah 24 jam tuh. Itu. Tapi secara syariat itu batasannya adalah sejak keluarnya fajar shadiq di waktu subuh sampai dengan terbenamnya matahari. Artinya tidak masuk malam. Nah, kalau kita gunakan makna yang kedua dari sisi syariat, maka kita pahami bahwa pada saat padang mahsyar nanti tidak ada perubahan hari, tidak ada malam. Makanya kalau kita lihat hadis Imam Muslim itu kan disebutkan ada matahari kan, yang jaraknya 1 mil. Nah, kalau malam kan nggak mungkin ada mataharinya kan, begitu kira-kira. Nah, makanya penyebutan ini lebih sesuai dengan penyebutan secara syariat daripada secara adat kebiasaan orang Arab. Artinya itu hanya menunjukkan pada hari yang terang. Nah, bisa dipahami kira-kira ya. Nah, tetapi pengkhususan itu ya, selain dari makna itu untuk menunjukkan bahwa kondisi seperti itu lebih luar biasa dibandingkan kondisi hari-hari yang umumnya kita jalani. Nah, seperti hari ini kan kita tadi juga sempat siang kan, sempat siang segala macam, itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan kondisi di padang mahsyar. Ada hadis tuh Imam Muslim meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah itu yang bertanya kepada Rasulullah, bagaimana orang-orang kalau dibangkitkan di padang mahsyar. Rasulullah mengatakan orang-orang yang dibangkitkan di hari kiamat itu hufatan urat. Hufat itu bertelanjangkan kaki. Jadi kaki itu nggak pakai sandal, nggak pakai apa gitu. Polos ya, hufat. Urat itu nggak ada pakai pakaian. Telanjang bulat. Nah, jadi benar-benar nggak ada menutupi pakaian. Sayyidah Aisyah bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, masa kita di padang mahsyar berarti kita saling melihat aurat sesama kita? Laki melihat perempuan. Rasulullah menjawab, apa yang terjadi di hari itu lebih besar dengan sekedar hanya melihat aurat. Artinya, karena kondisinya luar biasa, kita nggak kepikir tuh untuk melihatnya kamu ada kelihatan auratnya. Nggak sampai kepikir seperti itu, saking luar biasanya hari itu. Sama lah kalau kita bayangkan secara analogi ya, tiba-tiba ada orang meninggal, tabrak mobil, hancur badannya. Ya kan? Tiba-tiba mungkin ada teman kita yang keluar ke jalan tuh pakai celana pendek, itu kita nggak perhatian itu. Kapan perhatiannya? Ketika sudah lepas dari suasana itu. Karena ada hal yang lebih besar yang jadi fokus kita. Sehingga hal yang kita anggap tidak lebih besar itu fokusnya hilang dari pikiran kita. Nah, yang menunjukkan bahwa kalau urusan terlihat aurat saja pada saat hari kiamat itu dianggap biasa saja, berarti luar dahsyat sekali. Karena kalau hari ini kalau ada orang telanjang itu kita anggap sebagai sesuatu yang luar biasa. Bisa dipahami kira-kira ya? Maka itulah makna imma li ta'dhimihi, untuk mengagungkan hari itu karena luar biasanya keadaan pada hari kiamat. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, au litafarrudihi ta'ala, atau kesendiriannya Allah Ta'ala binufudil amri fihi, dalam pemutusan perkara pada hari tersebut. Artinya tidak ada lagi yang ikut campur dalam hal itu, termasuk Rasulullah.
tidak ikut campur memutuskan apapun hari itu. Makanya kalau kita lihat hadis syafaat Rasulullah, misalkan di dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari atau dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, syafaat Rasulullah itu pun juga minta ke Allah. Jadi Rasulullah itu datang ke Allah sambil sujud kan, minta, ya Allah, ini umatku bagaimana nih? Beliau hanya dengan satu kalimat, umatku. Lalu dijamin oleh Allah, siapapun yang di dalam hatinya ada iman sebesar biji sawi, maka akan dikeluarkan dari api neraka. Nah, senang tuh Nabi. Ternyata begitu balik ke tengah umatnya masih ada yang lebih kecil lagi imannya. Balik lagi tuh Rasulullah ke Allah, sujud lagi itu. Begitu ditanya, kenapa? Beliau hanya dengan bahasa yang pendek dengan menyebutkan umatku. Berarti ada yang lebih kacau lagi nih imannya. Dia lebih kecil lagi. Dijamin lagi oleh Allah. Artinya syafaat Rasulullah pun itu juga berdasarkan putusan Allah. Jadi ada dua tuh makna kenapa penyebutan hari pembalasan. Tidak hanya langsung menyebut pembalasan. Satu, karena pada hari itu luar biasa sekali kondisinya. Kedua, yang membedakannya dengan hari-hari yang lain. Yang kedua, karena pada hari itu putusan Allah adalah satu-satunya putusan yang berlaku. Tidak ada lagi ikhtiar pada manusia, pada siapapun, pada makhluk. Semua tunduk patuh. Kalau di dunia kan kita masih ada ikhtiar nih. Mau sholat, kagak sholat, pilihannya di kita nih. Ya kan? Mau nyuri atau nggak nyuri, pilihannya di kita nih. Kita bisa milih, tapi hari itu nggak ada milih. Makanya di dalam akhir surat An-Naba itu disebut bahkan tidak ada yang berani bicara kecuali dapat izin dari Allah. Man adzina lahur rahman. Kan begitu kan kalimatnya? Sampai yang diizinkan oleh Allah itu yang berani bicara. Malaikat juga diam. Ya, kalau malaikat aja diam, apalagi kita yang manusia. Nah, itu penyebutan hari yang membedakannya dengan kondisi hari-hari lain selain hari itu. Bisa dipahami? Nah, itu duanya. Kenapa menggunakan hari pembalasan? Kenapa Allah nggak langsung mengatakan yang menguasai pembalasan, tapi menyebut hari pembalasan? Bisa dipahami? Nah, dua maknanya. Wa ijra'u hadhil awsaf Allah Ta'ala, menghadirkan pensifatan-sifatan ini kepada Allah Ta'ala min kaunihi, di mana Allah dalam kondisi seperti ini mujidan lil alamin, yang menjadikan alam semesta. Ya, itu yang pertama ya, mujidan lil alamin, itu satu sifat yang pertama. Rabbal lahum, sebagai Rabbnya bagi alam semesta, artinya yang mengatur segala urusan alam semesta. Itu jadi sifat kedua. Kalau kita baca dari Alhamdulillahirabbil alamin sampai dengan Maliki Yaumiddin, ya, yang pertama, Allah itu adalah yang menciptakan alam semesta, makanya dia berhak untuk mendapatkan pujian, segala pujian. Yang kedua, Allah itu Rabbin lil alamin, Rabbil alamin, yang mengurusi seluruh alam semesta. Itu sifat yang kedua. Mun'iman alaihim, yang memberikan nikmat kepada alam semesta, yang terbentuk dalam kalimat Ar-Rahmanir Rahim. Bentuk kasih sayang Allah itu kan salah satunya rezeki kan? Karena Ar-Rahman itu juga berhubungan dengan alam semesta. Nah, udah tiga tuh sifat yang disampaikan oleh Allah di dalam surah Al-Fatihah dari ayat kedua sampai ayat ke-4. Bin ni'ami kulliha, dengan seluruh kenikmatan-kenikmatannya, zahiriha wa batiniha, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Yang terlihat contohnya apa? Misalkan dikasih rumah, ya, dikasih pekerjaan, nah itu nikmat yang zahir. Tapi ada juga nikmat yang tidak zahir. Mana contohnya? Kebahagiaan, kesehatan, itu kan yang batin kan? Nah, cuma kadang-kadang kita berpikir bahwa nikmat itu hanya yang bersifat zahir saja. Begitu dikasih nikmat yang batin, kita sering sekali tidak memandangnya sebagai kenikmatan. Padahal sering sekali kenikmatan yang batin itu lebih kuat, lebih dahsyat daripada nikmat yang zahir. Ajiliha wa ajiliha, baik yang bersifat segera ataupun yang tertunda. Kan kita nih minta ke Allah, ya Allah berikan aku pekerjaan, ada yang langsung dapat tuh. Ya kan? Ada juga yang dapatnya belakangan, udah 2 bulan, 3 bulan baru dapat tuh. Ya kan? Dua-duanya itu nikmat. Hanya saja sering sekali kita melihat bahwa nikmat Allah itu yang datang segera itu nikmat. Kalau yang datangnya terlambat itu biasanya kita membayangkannya sebagai azab. Padahal nggak seperti itu. Contoh misalkan, ini nih contohnya. Pasti ingat nggak dulu yang waktu Lion Air, kalau nggak salah itu yang jatuh di daerah Karawang ya? Yang baru terbang itu, yang jatuh di laut itu ada satu
apa namanya, penumpang yang ketinggalan pesawat itu, satu orang itu. Coba bayangkan kalau kita di posisi beliau itu, pas ketinggalan pesawat itu kan kita merasa apa? Nyesel banget kan? Waduh, beli tiket lagi dah. Udah tiket harganya 2 jutaan. Ya kan, duit di kantong tinggal 200.000. Tinggal pesawat. Tapi begitu tahu pesawatnya jatuh, itu yang paling ngerasa bersyukur tuh beliau. Syukur saya ketinggalan pesawat. Ya kan? Coba kalau pesawatnya nggak jatuh, mungkin sulit itu bilang bersyukurnya. Bagi sebagian orang. Karena dia suka melihat yang terlihat, tapi melupakan yang tidak terlihat. Padahal Allah ketika menetapkan sesuatu, sehingga dalam bahasa akidah begini, termasuk dalam bahasa tasawuf. Apapun putusan Allah, yang di dalam pandangan kita itu belum tentu baik, itu selamanya menjadi baik. Selama itu putusan Allah, selama kita sudah ikhtiar, belum Allah kabulkan, walaupun dalam pandangan kita terlihat tidak baik, sesungguhnya itu sebenarnya adalah hal yang paling baik. Nah, makanya orang yang bisa meyakini hal tersebut, biasanya imannya naik. Yang nggak bisa meyakini hal tersebut, biasanya imannya runtuh. Nah, di situ aja pertaruhannya. Nah, makanya ada kalimat al-imanu yazid wa yanqus, iman itu naik tuh turun. Nah, itu dia. Sudah berapa tuh? 3 ya. 1, Allah dapat pujian karena Allah yang menjadikan alam semesta. Sifat yang kedua, Allah yang mengatur alam semesta. Yang ketiga, Allah yang ngasih nikmat dalam bentuk apapun, mau cepat, mau lambat, mau yang zahir maupun yang batin, yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Itu 3. Yang keempat, malikan li umurihim, yang menguasai semua urusan mereka, urusan makhluknya. Allah yang menguasai semuanya. Yaumats tsawabi wal iqab, pada hari di mana hari tersebut ada balasan pahala dan juga ada balasan siksaan. Nah, jadi ada 4 itu. Jadi 3 ayat di dalam surah Al-Fatihah itu menceritakan 4 sifat Allah sekaligus. Menceritakan 4 sifat Allah. Jadi orang baca Al-Fatihah itu, kalau dia menghadirkan 4 sifat keyakinan ini dalam hati, imannya naik tuh. Begitu kita baca Alhamdulillah, iyalah Allah yang punya semuanya ini, Allah yang menciptakan ini semuanya. Wajarlah Allah pun dapat pujian. Saya ngapain dapat pujian orang saya nggak memiliki apapun. Semuanya kan cuma titipan Allah. Itu udah 1 tuh maknanya kan. Lalu kita baca Rabbil Alamin, ya kan Allah yang ngurus semuanya. Sebesar apapun keinginan saya untuk mengurus sesuatu, kalau Allah nggak ngizinin ya nggak akan berhasil. Karena semuanya milik Allah. Tuh dapat lagi itu yang kedua. Begitu baca Ar-Rahmanir Rahim, ya Allah kan yang ngasih semuanya, saya kan cuma usaha doang. Kalau Allah kasih alhamdulillah, nggak Allah kasih juga tidak kurang alhamdulillah yang ada di saya. Begitu tuh kan? Yang keempat, Allah lah yang memutuskan semua urusan manusia yang sudah dia kerjakan di dunia nanti di hari akhirat. Entah itu baik, entah itu buruk. Ketika kita yakin begitu, iya nih kalau saya berpikir buruk ke Allah, nanti bisa saja saya diazab di hari kiamat. Diminta pertanggungjawaban. Kalau saya berhusnudzon ke Allah, walaupun mungkin di dunia kurang, tapi di mata Allah saya jadi orang baik. Itu 4 itu. Jadi ketika kita baca Alhamdulillahirabbil alamin Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, menghadirkan 4 sifat itu pada diri kita tentang Allah, naik tuh iman kita. Jadi baca Al-Fatihahnya jadi nikmat, jadi masuk tuh. Salatnya jadi khusyuk. Nggak kemana-mana tuh pikirannya. Kalau 4 sifat ini ketika kita baca 3 ayat itu, kita masukkan dalam salat kita. Jadi nggak sempat itu mikir, oh iya kunci motor tadi di atas lemari. Nggak sempat itu, karena udah ketutup sama yang tadi itu. Nah, begitu caranya supaya sholat kita menjadi khusyuk. Liddalalati ala annahu, ini menunjukkan bahwasanya Allah al-haqiqu bilhamdi, yang paling berhak untuk dipuji. Al-haqiqu bilhamdi, yang paling pantas, yang paling berhak untuk dipuji. Hanya Allah. Makanya kita nggak boleh gila pujian. Karena kita bukan siapa-siapa. Kita nggak punya siapa-siapa. 4 sifat itu 1 pun kita nggak punya. Kita nggak menciptakan alam semesta. Kita tidak mengurus alam semesta. Kita tidak ngasih rezeki kepada alam semesta. Kita juga tidak menghukum alam semesta karena kita nggak punya kemampuan. Semuanya sifat Allah itu. Maka kita tidak berhak merasa diri kita layak dipuji. Makanya para ulama dulu, kalau kita belajar tasawuf itu, kalau dipuji itu ada yang mengucapkan astagfirullah. Untuk apa dia ucapkan astagfirullah? Karena rasa takut timbulnya ria di dalam hatinya. Karena dia merasa dia nggak pantas dapat. Karena yang dapat pantas itu hanya Allah. Nah itu dia. La ahada ahaqqu bihi.
minhu, tidak ada satu orang pun yang berhak untuk dipuji dibandingkan Allah. Tidak ada satu orang pun. Enggak dari kalangan manusia, tidak dari kalangan malaikat, tidak dari kalangan jin, juga tidak dari kalangan makhluk-makhluk yang tidak hidup. Tidak ada satupun. Hanya Allah satu-satunya. Nah, jadi bahasanya itu satu-satunya. Balla yastahiquhu 'alal haqiqati siwahu, bahkan tidaklah berhak secara hakikat selain daripada Allah untuk mendapatkan pujian. La yastahiquhu, tidak berhak untuk mendapatkan pujian secara hakikat siapapun selain Allah. Hatta para nabi dan rasul. Kenapa? Karena pujian nabi dan rasul itu adalah suatu legalitas yang diberikan oleh Allah. Hakikatnya milik siapa? Milik Allah. Jadi makanya kalau kita bersyukur kepada nabi dan rasul yang telah diutus oleh Allah, maka juga tidak makin harusnya bertambah pula syukur kita ke Allah. Karena dengan diutusnya nabi dan rasul kita jadi tahu dan mengenal Allah. Nah makanya di dalam Islam itu diberi porsi yang sesuai. Ke Allahnya ada zikirnya, ke rasulnya juga ada zikir. Ke Allah ada istighfar, ada la ilaha illallah, ada macam-macam tuh. Ke nabi juga ada salawat. Kenapa? Karena beliau punya usaha. Iya kan? Punya usaha. Jadi ketika kita memuji Nabi, tidak boleh kurang dalam hati kita ketika kita memuji Nabi, ikut memuji Allah. Kenapa? Karena Nabi itu utusan Allah. Jadi kalau bukan Rasulullah, saya ini nggak mungkin Muslim. Pada saat kita ngomong itu kan muji Nabi itu. Pada saat dalam hal seperti itu, timbul tuh dalam hati kita. Iya, kalau Allah tidak ngutus Nabi. Karena yang ngutus Nabi itu adalah Allah. Jadi begitu muji Nabi, maka secara tidak langsung grafik pujiannya juga sampai ke Allah. Bisa dipahami kira-kira? Kenapa? Karena Allah satu-satunya yang berhak untuk dipuji. Adapun pujian kita kepada Nabi itu karena legalitas yang sudah diberikan oleh Allah kepada begitu. Bisa dipahami? Kita berselawat kepada Rasulullah itu kan karena bentuk rasa cinta. Nah, tapi tidak boleh cinta kita ke Rasulullah mengurangi cinta kita kepada Allah. Nah, itu nggak jalan itu. Itu nggak jalan itu. Jadi cinta kita ke Rasulullah naik, bersamaan dengan itu cinta kepada Allah juga makin bertambah. Nah, itu baru benar imannya. Bisa dipahami? Mudah dipahami? Baik. Fa inna tarattubal hukmi 'alal wasfi yush'iru bi 'iliyatihi lahu. Sesungguhnya urutan-urutan hukum pada sifat-sifat yang kita sebutkan tadi, yang ada 4 itu, ya, itu semuanya akan menghadirkan rasa pengagungan dan peninggian kepada Allah. Makanya kalau kita sholat itu misalkan kita baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, hadir tuh. Begitu kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, iya Allah yang punya alam semesta, Allah yang ciptakan alam semesta, Allah yang ngurusin semuanya. Kenapa saya harus banyak khawatirnya? Lagi sholat tuh, kebayang itu kan? Lalu begitu kita baca Ar-Rahmanir Rahim, ya Allah yang ngasih rezeki. Saya memang nyari, tapi kalau Allah belum ngizinin ya nggak akan dapat. Tapi kalau Allah ngizinin, kalau saya carinya 10.000, Allah izinin, bisa saja saya dapat 100.000. Timbul itu dalam hati, karena semuanya kehendak Allah. Begitu kita baca lagi Maliki Yaumiddin, Allah yang menguasai hari pembalasan. Kalau saya buruk sangka ke Allah, nanti saya dihukum di hari kiamat. Apapun yang saya lakukan ini semuanya nggak jadi hasil. Tapi kalau misalkan saya berbaik sangka ke Allah, mungkin yang saya lakukan sedikit, tetapi pada akhirnya akan dinilai luar biasa oleh Allah. Nah, ketika kita menghadirkan sifat-sifat itu dalam hati kita, ketika kita membaca Al-Fatihah itu, apa yang terbayangkan? Allah itu maha tinggi. Timbul langsung tuh. Sehingga kalau kita melihat Allah itu maha tinggi, kita mesti menjadikan diri kita maha rendah. Gak mungkin kalau kita melihat diri kita tinggi di hadapan Allah, lalu Allah jadi tinggi. Gak mungkin, mustahil. Karena jika Allah tinggi, kita mesti turun. Kalau kita naikkan diri kita, Allahnya akan turun. Disitulah masalah keimanannya jadi problem. Bisa dipahami kira-kira? Nah. Walil isy'ari min tariqil mafhumi, dan untuk sebagai syiar, ya, dengan cara pemberian pemahaman, ala anna man lam yattasif bitilka sifat, bahwasanya siapapun yang tidak mempunyai sifat-sifat seperti itu, la yastahilu, maka dia tidaklah mempunyai kompetensi. Tidak memiliki kompetensi.
Nah, kita ini nggak punya kompetensi seperti Allah. Kenapa? Karena kita ini makhluknya makhluk yang semua terbatas. Kita ini pintar. Berapa pintarnya kita? Ada orang ahli fikih belum tentu tahu tentang kedalaman laut. Betul kan? Ada orang yang tahu betul tentang dunia biologi. Begitu disuruh urusan pertanian nanam padi udah kagak bisa. Padahal itu ahli biologi. Tapi disuruh nanam padi, ternyata yang nggak sekolah lebih canggih ilmunya daripada yang belajar di universitas. Selalu punya keterbatasan, tapi Allah dengan kun fayakun semua jadi. Ya kan, kalau bahasa kita nggak perlu ngedipin mata lah, Allah tahu semua. Kira-kira gitulah bahasa kita manusia. Saking luar biasanya pengetahuan dan keagungan Allah. Maka orang yang tidak punya sifat tadi itu, yang dari Al-Fatihah tadi itu, dari Alhamdulillah sampai dengan Maliki Yaumiddin, nggak layak untuk dipuji seperti pujian yang diberikan kepada Allah. Sesederhana itu. La yastahilu, tidak mempunyai kompetensi. Kompetensi dalam bidang apa? Li ayyuhmada, untuk dipuji. Seperti pujiannya Allah. Makanya kalau kita puji manusia, nggak boleh sama dengan kita memuji Allah. Dan itu sudah dibahas apa bedanya alhamdu dengan al-madhu. Masih ingat? Dulu kan kita bahas tuh alhamdu dan al-madhu tuh. Salah satu maknanya disampaikan oleh Imam Fakhrur Razi dalam kitab Mafatihul Ghaibi. Kalau al-madhu itu bisa diberikan pujiannya kepada yang hidup dan yang mati. Saya hidup dan saya juga pasti mati. Saya dapat al-madhu. Tapi Allah nggak dikasih al-madhu. Harus alhamdu. Kenapa? Karena itu pujian yang selamanya hidup. Tidak bisa untuk yang mati. Dan Allah nggak pernah mati. Karena Allah selamanya Makanya tidak boleh pakai al-madhu. Harus pakai alhamdu. Ini jelas sekali menunjukkan bahwa pujian yang ada pada Allah berbeda dengan pujian yang ada pada Makanya kalau muji manusia tidak boleh seperti kita memuji Allah. Keyakinan kita memuji manusia tidak boleh sama dengan keyakinan kita memuji Allah. Kenapa? Karena kalau disamakan rusak imannya. Fadlan an yu'bad. Apalagi kalau disembah. Dipuji saja enggak, apalagi disembah. Kita nih kalau pulang kampung ketemu orang tua kita cium tangannya. Ada sebagian itu praktek di masyarakat kita sampai cium kakinya. Tapi nggak boleh dihukum sebagai ibadah. Timbul pertanyaan, Ustaz, lantas bagaimana sujudnya malaikat kepada Nabi Adam? Ya kan? Kan itu Allah perintahkan juga kan? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika kami katakan kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, mereka semuanya sujud tuh malaikat. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan dan menyombongkan diri lalu kemudian menjadi loh, itu kan sujudnya malaikat kepada Nabi Adam itu kan seperti penyembahan itu. Masa makhluk nyembah makhluk? Masa malaikat nyembah Nabi Adam? Kita jawab pertanyaannya. Ingat, ayatnya bukan malaikat yang serta-merta sujud untuk menyembah Nabi Adam. Tapi perintah Allah. Karena kalimatnya wa'id qulna. Dan tatkala kami katakan. Kami itu siapa di situ? Allah. Jadi malaikat sujud itu bukan nyembah Nabi Adam. Tapi sebagai bentuk ketundukan terhadap perintahnya Allah. Kalau Allah nggak nyuruh sujud saat itu. Nyuruh yang lain. Pasti malaikat nggak sujud ke Nabi Adam. Nah, kenapa iblisnya menjadi kufur begitu? Bukan karena dia nggak mau sujud ke Nabi Adam, tapi karena dia tidak mau mengikuti perintah Allah. Jadi di situ letaknya, bukan karena nggak sujudnya, tapi karena nggak ngikut perintah Allah. Dan perintah Allah itu suruh sujud ke Nabi Adam. Bisa dipahami? Jadi kan sekarang tuh lagi musim kan, orang kadang-kadang menyembah manusia. Ya kan? Kan banyak kan manusia yang dijadikan Tuhan. Nah, tiba-tiba disembah. Nah, manusia lagi makan, minum, disembah. Kita tahu setiap yang makan dan minum butuh pengeluaran. Nah, kalau butuh pengeluaran berarti butuh toilet. Masa kemudian disembah jadi Tuhan? Kan nggak masuk akal itu. Secara logika tidak masuk akal. Maka oleh sebab itulah kenapa makhluk tidak layak disembah. Dipuji saja seperti Allah tidak layak, apalagi disembah. Itu dia. Fayakunu dalilan ala ma ba'dahu, ini menjadi dalil atas apa-apa yang setelahnya. Nah, ini kita lihat. Fal wasful awal, maka sifat yang pertama. Apa sifat yang pertama? Allah menjadikan alam semesta. Libayani, untuk memperjelas ma huwal mujibu lil hamdi. Untuk memperjelas apa-apa yang kemudian menjadi wajib bagi Allah untuk mendapatkan pujian.
Jadi Allah untuk mendapatkan pujian makhluknya hukumnya wajib. Kita wajib memuji Allah. Hukumnya wajib, bukan sunnah. Hukumnya wajib. Makanya kan kemarin tuh kita ajarkan di sini kalau kita ngelihat hal-hal yang senang, Nabi itu ngajarin baca mujikan Allah, pujian Allah pada Allah. Sedangkan di saat yang tidak senang, Rasulullah juga bacaan pujian kepada Allah. Kalau lagi senang, Rasulullah baca apa? Alhamdulillahi. Nah, memang kalau udah lama-lama lupa kita ilmunya kan? Nah, alhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nah, kalau yang ingat biasanya itu praktek. Kalau yang lupa prakteknya sekali-sekali. Praktek juga, insya Allah saya yakin praktek. Cuma sekali. Nah, kalau nggak senang, ada hal yang kita lihat nggak menyenangi hati. Rasulullah muji juga. Apa pujiannya? Alhamdulillahi. Itu yang tahu betul tuh tiap hari itu muji itu. Nah, jadi kalau kita ngelihat yang kita senangi, kita muji Allah. Nah, tapi jangan nanti dipraktekkan pada hal-hal yang negatif. Melihat perempuan cantik, baca. Melihat perempuan jelek, baca. Tapi begitu melihat nasib yang jelek, udah nggak baca. Nah, jangan begitu juga. Ini anak muda kadang-kadang kan dipikir yang baik dan jelek itu kan kadang-kadang hanya bersifat material saja. Nggak kondisi kita misalkan. Di kita cari kerja, dapat kerja misalkan. Kita puji Allah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatim. Nah, begitu nggak dapat, puji Allah juga. Alhamdulillahi fi kulli hal. Jadi begitu tuh. Nah, itu yang diajarkan oleh Rasulullah yang beliau praktekkan yang kemudian bisa kita ikuti. Nah, kenapa? Karena Allah dalam semua kondisi wajib dipuji. Jadi jangan karena lagi senang. Kita kan kalau lagi senang tuh muji Allah tuh, kalau lagi sakit susah tuh muji Allah. Kalau lagi dikurangin susah muji Allah. Ini contoh misalkan bikin usaha, bisnis, untung muji Allah tuh. Begitu rugi susah tuh muji Allah tuh. Ya kan? Kenapa? Karena kita melihat timbangannya berkurang. Berarti Allah nggak ngasih. Padahal mungkin dengan Allah, sebab Allah tidak kasih, itulah kemudian kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Tahan banting. Allah mendidik kita dengan cara seperti itu. Tapi kok lama betul Ustaz? Udah bertahun-tahun. Ya karena memang pendidikan yang dibutuhkan untuk kamu itu butuhnya bertahun-tahun. Kalau orang lain 2 bulan, kamu butuhnya 20 tahun. Makanya 20 tahun begitu. Dan Allah Maha tahu. Makanya tetap harus muji Allah. Nggak dapat bagian di dunia, dapat bagian di... itu dia. Makanya Imam Al-Ghazali bagi manusia itu jadi berapa? 4. Ya kan? Ada yang beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Di dunianya naiknya Al-Fat. Ya, di akhirat masuk surga Firdaus. Ya kan? Nah, ada juga yang beruntungnya di dunia, di neraka nggak beruntung. Oh, di akhirat nggak beruntung. Di sini naik Al-Fat, di sana dinaikin dinaikin ular, ya kan? Bukan naik ular, dinaikin ular, alias dililit pas di akhirat, ya kan? Itu beruntung di dunia, di akhiratnya kagak beruntung, ya kan? Ada juga yang model, di dunianya nggak beruntung, tapi di akhiratnya beruntung. Di sini naiknya jalan kaki, kemana-mana ngukur jalan, sampai di sana malah diukurin jalannya, sama bidadari, sama segala macam, ya kan? Yang paling celaka nih nomor 4 nih, udah nggak beruntung di dunia, celaka pula di akhirat. Di dunia jadi tukang beca, di sana malah makan buah zakum. Ya udah di sini makannya 20.000 per hari. Di sana juga minumnya airnya nanah. Nah, itu kan yang celakanya itu. Nah, jadi ukuran manusia itu dibeda-bedakan levelnya oleh Allah. Nah, pertanyaannya apa hikmah dibeda-bedakan? Salah satu jawaban yang diberikan oleh para ulama untuk memastikan kehidupan ini berjalan. Logika sederhana. Coba kalau bayangkan semua orang jadi orang kaya. Siapa yang ngaspal jalan? Orang kalau sudah naik Al-Fat susah megang aspal. Kan yang megang aspal itu kan yang naiknya Beat, Spesi, itu yang megang aspal. Ya betul kan? Sederhananya kan begitu kan? Kalau udah naik Al-Fat mana magang lagi aspal. Tapi coba kalau semuanya Beat, semua orang megang aspal, siapa yang biayain aspal itu bisa kemudian diproses? Orang semuanya miskin. Jadi gedung itu nggak jadi kalau semua orangnya kaya. Gedung juga nggak jadi kalau semua orangnya meski harus ada yang kaya, mesti ada harus miskin, baru kehidupannya berjalan. Kalau nggak begitu, itu jalan batu semua, nggak ada yang aspal. Ya kan? Gedung, nggak ada tuh rumah batu, semuanya dari pohon kayu. Kalau semua orang dibikin satu jenis oleh Allah. Nah, Allah ingin memastikan kehidupan ini berjalan. Nah, hubungan antara kaya dan miskin kemudian dihubungkan dengan zakat.
dengan sedekah. Ya kan? Supaya yang kaya tidak merasa superior, yang miskin tidak merasa putus asa. Nah, begitu tuh caranya. Tetap dihubungkan dengan agama. Nah, sehingga yang miskin tidak merasa jatuh, yang kaya tidak merasa tinggi hati. Nah, begitu tuh. Baik. Nah, kembali lagi pada sifat pertama bahwa Allah yang menciptakan alam semesta, maka itu menjadikan Allah lah sebagai zat satu-satunya yang wajib mendapatkan puji dari siapa? Dari makhluknya. Makanya jangan heran tuh, malaikat tuh ada yang sujud nggak bangun-bangun tuh. Muji Allah aja kerja tuh nggak bangun-bangun tuh. Ya kan? Sujud aja kerjaannya, nggak bangun-bangun dari sujud. Kalau kita tidurnya nggak bangun-bangun, bukan nggak bangun-bangun dari sujud, dari tidurnya. Itu malaikat tuh. Kenapa? Karena mereka menyadari bahwa Allah itu layak mendapatkan pujian. Makanya setidaknya ketika sholat, ketika kita baca Subhana Rabbiyal Azimi di ruku, Subhana Rabbiyal A'la di sujud, nah yakin betul tuh bahwa Allah benar-benar maha kuasa, maha tinggi dan layak dapat pujian. Ketika baca Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Allah yang maha tinggi, itu benar-benar harus masuk. Tinggi Allah itu setinggi apa? Oh, tingginya Allah adalah tinggi yang tidak ada lagi sesuatu pun yang lebih tinggi darinya. Paling tinggi, tertinggi. Nah, tingginya kita mungkin lebih tinggi dari si A, tapi ada si C yang mungkin lebih tinggi dari kita. Nah, Allahu a'lam bishawab. Wa huwal ijadu wat tarbiyah. Kenapa Allah layak mendapatkan pujian? Wa huwal ijadu wat tarbiyah, karena Allah yang menjadikan al-ijad, menjadikan alam semesta. Semuanya. Mulai dari batu, kerikil kecil, daun yang jatuh, daun yang tumbuh yang berwarna hijau sampai kemudian mengering jatuh ke tanah, semuanya hasil kreasinya Allah. Wat tarbiyah, dan Allah yang mengatur. Kenapa Allah yang mengatur? Makanya ada musim. Dulu kalau kami di Kairo itu kalau lagi musim panas nih, Allah kasih anggur. Kalau musim dingin, Allah kasih jeruk. Loh kenapa? Coba kalau kita lihat hikmahnya, dengan adanya jeruk, biasanya kalau musim dingin tuh bibir pecah-pecah, dengan ada jeruk tuh jadi obat. Musim anggur panas, ya kan? Badan panas, makan anggur jadi asik tuh di musim panas. Coba kalau Allah balik, anggur dikasih musim dingin, udah dingin, suruh dinginin lagi, kan jadi es. Jadi itu salah satu hikmah, Allah tahu cara ngaturnya. Nah, makanya kalau misalkan ada sesuatu putusan Allah yang sudah kita usahakan kemudian takdirnya nggak sesuai dengan keinginan kita, yakinlah bahwa itu yang paling baik. Jangan lepas sedikit pun. Itu saya yakin saya sudah. Kemudian tawakal, serahkan ke Allah. Biarkan Allah yang memainkan skenario-nya. Kita jalani saja sudah. Tugas kita hanya usaha, titik sampai di situ. Kita tidak pernah mewajibkan kepada diri kita untuk mendapatkan hasil. Yang cari kerja jangan pernah merasa diri wajib berhasil. Yang bikin usaha juga begitu. Yang apapun lah. Yang apalagi misalkan yang lagi kuliah merasa diri harus dapat nilai paling tinggi di kelas. Itu bukan tugas kita. Tugas kita usaha. Nggak dapat ya. Itu mungkin lebih baik. Mungkin dengan tidak dapat nilai paling tinggi kita jadi nggak sombong. Ya kan? Nah, kalau dikasih yang lebih tinggi daripada siapapun, mungkin itu bentuk penghargaan Allah ke kita. Disyukuri. Jadi dua-duanya selalu bernilai baik. Nah, ingat, kenapa Allah layak dipuji? Alhamdulillah. Itu kan kita baca pertama kan? Apa maksudnya? Karena Allah yang menciptakan alam semesta dan kemudian yang mengurusi alam semesta. Watsani watsalis, dan yang kedua dan yang ketiga. Mana yang kedua yang ketiga? Rabbil alamin. Pengurusan. Yang ketiga Ar-Rahmanir Rahim, yang memberikan kenikmatan karena Allah mempunyai sifat kasih sayang. Apa maksud dari dua sifat ini? Liddalalati, untuk menunjukkan ala annahu mutafaddilun bidzalika, bahwa asalnya Allah itu mempunyai kelebihan dalam hal tersebut. Kita nih kalau disuruh satu RT mungkin masih gampang, tapi begitu disuruh satu negara jadi repot. Ada orang tuh pintar banget ngurusin satu kota sama dia, tapi begitu dikasih satu negara berantakan. Ya kan? Kenapa? Karena dia tidak mutafaddil. Kenapa? Yang sanggup itu Allah. Allah disuruh ngurus satu kecamatan sama ngurus satu negara. Manusia nggak sama. Kenapa nggak sama? Karena kemampuan kita itu berbeda dengan kemampuan yang Allah miliki. Jadi ketika misalkan kita melihat manusia lah ini disuruh begini malah jadi kacau balau,
harusnya di saat kita melihat orang seperti itu, yang pertama muncul di kita apa? Makanya kenapa makhluk tidak layak dipuji seperti kita memuji Allah. Itu langsung masuk ke hati kita itu. Jadi melihat kekurangan pada makhluk, langsung pikiran kita menuju ke Allah, karena Allah yang layak dipuji. Begitu. Jadi langsung koneknya ke Allah. Sehingga kemudian ketika kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin arrahmanirrahim, itu langsung masuk ke hati kita itu. Karena dua sifat pengurusan Allah, pengaturan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini dengan kenikmatan yang Allah berikan, tidak ada yang sanggup menandinginya. Ini berapa banyak orang yang nggak sujud ke Allah tapi masih bernafas? Kira-kira kalau saya jadi Tuhan, apa yang saya lakukan ke orang-orang itu? Langsung saya tahan nafasnya detik itu juga biar mampus semuanya. Itu kalau saya jadi Tuhan, tapi nggak begitu dengan Allah. Kenapa? Karena Allah tuh kasih sayangnya lebih besar daripada kasih sayang kita miliki. Makanya kita nggak bisa jadi Tuhan. Dan tidak layak menuhankan diri. Bisa dipahami itu? Itu pernah dengar tuh, pernah dilihat di YouTube tuh ceritanya Syekh Mutawalli Sya'rawi itu ketika Allah memberikan haknya kepada Rasulullah untuk ngurusin umat. Ditolak oleh Rasulullah. Nabi saja nolak. Begitu ditanya kenapa nolak, apa jawab Rasulullah? In anta arhamu minni ya Allah, kau ini lebih kasih sayangnya lebih besar daripada aku. Nah, kan Nabi aja ngomong begitu tuh. Nabi itu kan cinta betul ke umatnya, tapi tidak sanggup untuk bisa mencintai makhluk Allah ini seperti Allah mencintai makhluk. Itu kesadaran yang Nabi ajarkan kepada kita bahwa kita tidak layak jadi Tuhan. Itu sebabnya kita tidak pernah menyembah Rasulullah. Kita mengagungkan beliau, memuliakan beliau, tapi tidak pernah menyembah beliau. Karena kalau menyembah beliau jadi murtad kan? Itu dia. Mukhtarun fihi. Mukhtarun fihi, Allah mempunyai pilihan dalam hal tersebut. Mana pilihannya? Allah ngurus nih. Ada yang dikasih waktu untuk hidupnya lebih lama. Ada yang langsung meninggal. Ada yang baru lahir kemarin. Hari ini langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa Allah lakukan itu? Bisa. Allah punya pilihan. Kita nggak bisa intervensi. Saya baru-baru ini ibu saya meninggal. Saya nggak bisa katakan, ya Allah kenapa engkau ambil? Kenapa? Makanya orang meninggal itu ahli waris yang ditinggalkan salah satu yang dilarang. Bahkan dihukum oleh Rasulullah kalau melakukannya itu bisa jadi siksaan bagi yang meninggal dunia. Salah satunya adalah berteriak-teriak sambil mukul badan. Ya, apa yang bahasanya kita katakan, kalau bahasa Indonesianya apa? Meratap. Itu diharamkan. Kenapa? Orang yang meratap itu nggak ikhlas kalau orang yang meninggal ini itu milik Allah. Itu memang mak kita, itu memang ayah kita, itu memang anak kita. Tapi ingat, itu sesungguhnya milik Allah, bukan milik kita. Mak kita itu memang mak kita, tapi bukan milik kita. Itu milik Allah. Allah punya hak untuk ngambilnya. Maka dilarang untuk meratap, karena meratap itu membuat hati kita tidak ikhlas. Padahal ini kan sedang mudik kalau bahasa kita sekarang. Orang meninggal itu sudah sedang mudik. Padahal kita paling senang itu kan mudik tuh. Nunggu tuh setiap tahun tuh ya kapan ya 1 Syawal. Kenapa? Mau mudik. Senang kita mudik, tapi giliran kita mudik ke manusia kita senang, tapi mudik ke Allah kita malah justru nggak ikhlas. Gimana tuh ceritanya? Padahal mudik ke Allah lebih indah. Makanya Rasulullah tuh bukan hanya Rasulullah, semua para nabi dan rasul itu dikasih pilihan. Mau hidup selama-lamanya atau meninggal. Sebelum dicabut nyawanya semuanya milih meninggal. Termasuk Rasul kita. Milih meninggal. Kenapa? Karena itu pola supaya bisa langsung ketemu Allah. Jadi kalau mau ketemu Allah ya harus berani mati. Bagi yang nggak mau mati, nggak akan pernah ketemu Allah. Makanya orang beriman itu rasa rindunya ke Allah lebih gede daripada rindu yang dia miliki kepada apapun. Kita rindu ketemu mak kita rindu ketemu keluarga kita, tapi kita jarang sekali rindu ketemu dengan Allah. Padahal itu lebih tinggi dan dahsyat dibanding rindu apapun. Nah, satu hal yang harus diingat, kenapa hal itu kita wajib miliki? Karena Allah punya pilihan. Nih kita besok nih semua kerja misalkan. Ada yang dapat, ada yang kagak. Berhak nggak Allah ngasih dan berhak nggak Allah nggak ngasih kan? Dua-duanya berhak Allah lakukan. Allah mau ngasih suka-suka Allah. Allah nggak ngasih juga suka-sukanya Allah. Betul nggak? Kita nggak bisa intervensi. Kita bilang, Allah kenapa nggak engkau kasih? Katanya engkau sayang ke aku. Nah itu udah mulai itu masalah tuh, timbul masalah tuh di hati itu. Makanya kenapa sholat kita sukanya nggak khusyuk kalau sholat itu?
Karena hati kita selalu saja sering ditimpa dengan unsur-unsur yang menurut perspektif kita itu baik, padahal itu belum tentu sejalan dengan perspektifnya Allah. Itu masalahnya tuh. Makanya sholatnya sering tuh orang datang, Ustaz gimana sholat khusyuk? Udah dijelasin minggu ini, besok minggu depan datang lagi, Ustaz masih nggak khusyuk Ustaz. Iya nggak khusyuk, sampai kiamat nggak khusyuk. Kenapa? Karena perspektif yang ada di kita itu lebih tinggi, lebih kuat daripada apa yang Allah inginkan. Sampai kapanpun. Makanya ustadznya, ini pertanyaannya kok itu aja ya. Minggu ini udah dijelasin, minggu depan masih itu lagi. Berarti bukan masalah pelajarannya yang salah. Tapi penghayatan dari ilmu itu yang masih kurang. Nggak ketemu. Maka pertanyaan yang sama terus sering sekali muncul. Nah, tadi pagi saya ngisi kajian tuh. Lalu saya coba, ya bukan berarti memberi penilaian ke jamaah. Jadi saya katakan, ini kita sholat subuhnya kan kira-kira lah ngambil angkanya 5 menit. Kira-kira nih dari 5 menit itu khusyuknya berapa menit? Ada yang jawab 1 menit Ustadz. Oh 1/5. Ini kalau sholatnya 5 menit 5 menit, kalau 5 kali sholat berarti 25 menit. Cuma 5 menit sehari semalam dalam 24 jam kita khusyuk. 5 menit. Ini 23 menit. Oh 23 jam. 55 menitnya kemana nih? Kalau khusyuknya cuma 5 menit. Ini kan jadi masalah. Udah begitu doanya habis sholat, ya Allah bikinkan aku istana dalam surga. Kata malaikat, amin amin. Kata malaikat. Ya kan? Malaikat aja yang mau catat aja geram melihatnya, apalagi Allah. Malaikat aja yang ngedengar tuh mau catat geram. Ini apanya mau dicatat nih orang? Kata malaikat tuh, malaikat Raqib Atid itu. Aduh, malaikatnya mau catat, geleng-geleng kepala dulu dia, melihat sama malaikat sebelahnya. Serius. Ya udah. Nah, jadi materi-materi seperti ini materi untuk mendorong kita untuk terus bisa jadi orang baik. Minimal grafiknya meningkat. Mungkin kemarin baiknya 20%, dengan dapat ilmu begini naik jadi 25%, terus besok dapat lagi 30, terus sampai meningkat drastis. Nah, jadi Allah itu punya pilihan di dalam pengurusan alam semesta dan juga pemberian nih. Nah, jadi yang ingin saya tekankan di sini, jangan sedih kalau belum Allah kasih, ya, tetap bersyukur dan juga jangan berbangga hati bagi yang sudah diberikan. Nah, itu saja. Jadi yang sudah dapat jangan sombong, yang belum dapat jangan putus asa. Bagaimanapun keputusan Dewan Juri tidak bisa diganggu gugat. Kan begitu kan? Itu kan kalau kita ikut lomba kan begitu kan? Keputusan Dewan Juri tidak bisa diganggu gugat. Betul nggak? Itu keputusan Dewan Juri, masih manusia. Masa keputusan Allah bisa diganggu gugat? Dewan Juri aja kagak bisa diganggu gugat keputusannya. Apalagi keputusan Allah. Allahu Akbar. Laisa yasduru minhu liijabin bidzat. Bukanlah sesuatu yang datang dari Allah itu yasduru minhu liijabin bidzat, menjadi sifat yang wajib pada zat Allah. Jadi kalau Allah harus ngasih rezeki itu bukan sifat wajib, tapi sifat pilih. Makanya sifat Allah itu ada berapa? Ada 3 kan? Ada sifat wajib 20, ada sifat mustahil 20, ada satu lagi sifat jaiz. Sifat jaiz itu sifat yang boleh dilakukan dan juga boleh ditinggalkan. Jadi pemberian nikmat, pengurusan alam semesta itu bukan sifat wajib, bukan sifat mustahil, tapi sifat jaiz masuknya. Sifat jaiz cuma satu. Terserah Allah mau melakukan ataupun meninggalkan. Jadi bukan sifat wajib. Jadi jangan bayangkan begini, saya udah kerja, wajib Allah ngasih rezeki saya. Enggak, Allah enggak wajib. Jangan dibolak-balik gitu, akidahnya jadi kacau tuh. Itu bukan sifat tugas kita kerja, enggak dikasih kerja lagi. Enggak dikasih kerja lagi. Gitu. Jangan, saya udah kerja enggak dikasih sama Allah. Nah, itu bisa jadi murtad nanti. Allah enggak sayang ke saya, bisa murtad itu. Tanpa kita sadar. Kenapa kita nggak sadari? Karena ilmu akidahnya kacau. Nah. Wujubun alaihi. Mana tadi? Laisa yasduru minhu liijabin bidzat aw wujubun alaihi qadiyatan lisawabiqil a'mali. Bukan juga wajib kepada Allah karena adanya perbuatan-perbuatan yang sudah dilakukan sebelumnya. Wujubun alaihi, wajib atas Allah, qadiyatan sebagai suatu hal, suatu masalah, lisawabiqil a'mal, karena adanya perbuatan-perbuatan yang sudah dilakukan. Contoh, kita udah kerja nih. Karena sudah kerja maka menjadi wajib bagi Allah ngasih rezeki. Enggak.
Jadi kita membayangkan begini, oh nggak dapat rezeki orang nggak kerja sih. Udah kerja pasti dapat rezeki. Belum tentu. Karena itu sifat yang jaiz bagi Allah. Dalam bahasa sederhananya begini, orang kerja aja belum tentu dikasih, apalagi nggak kerja, gitu kira-kira. Iya kan? Bahasanya kan begini sama-sama. Kalau kita sholat itu, sholat kan belum dijamin kan diterima oleh Allah. Yang sudah cukup rukun dan syaratnya saja, sholat itu belum tentu diterima oleh Allah. Apalagi yang nggak cukup rukun dan begitu harusnya kita memahami. Jadi begitu kita kerja, jangan sekali-kali mewajibkan Allah ngasih rezeki. Kita mewajibkan Allah, nanti Allah kok kita jadikan karyawan. Kan yang diwajibkan itu kan bos atasan ke karyawannya. Ambil pulpen, ambil kertas tuh, bawahan kalau nggak dikasih, kalau nggak ngambil itu bisa di SP1, SP2, SP3, ya kan? Betul nggak? Di SP terus. Begitu udah lewat 3, bye-bye, assalamualaikum. Udah kan? SP4 kan udah bye-bye tuh. Nah, udah lewat SP3 tuh. Itu atasan ke bawahan. Ini bawahan, bos kasih gaji. Saya nggak kerja, tidur aja di rumah. Awas kalau nggak ngasih. Enak betul. Bawahan begitu ke atasan. Iya kan? Ini kita hamba kok Allah kok harus mewajibkan Allah ngasih. Jadi kerja silakan kerja. Tapi jangan pernah berpikir ketika jalan saya pasti pulang dengan bawa hasil. Yang bisa kita lakukan, ya Allah saya kerja. Saya berharap engkau izinkan dapat hasil dan juga engkau catat pekerjaan ini sebagai amal ibadah yang kau hitung sebagai sebuah kebaikan. Nah, begitu harusnya niatnya pas itu berangkat kerja. Ini enggak berangkat kerja, saya mau nyari 10.000, wajib dapat 10.000, bahkan 20.000-nya wajib. Ente siapa? Bisa dipahami kira-kira? Nah itu. Ya, jadi bukan berarti karena kita sudah kerja, kita sudah pasti dapat rezeki. Tapi insya Allah, itu bahasanya tuh. Insya Allah kalau sudah kerja niatnya baik, Allah kasih. Berapa Allah kasih ya suka-suka Allah. Nah, itu bentuk husnudzon. Kalau enggak Allah kasih, karena Allah mungkin mau ngasih yang lebih baik, tapi ditunda dulu. Kalau dikasih sekarang mungkin dapat sepeda, mungkin dikasihnya 30 tahun lagi, sekali dikasih bukan sepeda lagi, kan udah dirapel. Sepeda kalau udah dirapel 30 tahun kan jadi Alfa. Nah, kan begitu tuh cara kita benerin niat kita ke Allah kan begitu tuh. Makanya nggak dikasih sekarang, dikasihnya 30 tahun. Bisa dipahami itu. Indah ilmu akidah itu ya. Nah itu dimasukkan tuh pemahaman itu ke dalam Al-Fatihah saat kita sholat. Paham, masukkan ilmu yang sudah didapatkan. Hatta yastahiqqa bihil ahamdu, hingga kemudian Allah mendapatkan pujian. Jadi bukan karena sebab kita kerja lalu Allah ngasih lalu Allah menjadi berhak dapat pujian, bukan begitu maknanya. Bisa dipahami? Warabi, dan yang terakhir yang keempat, apa yang keempat? Maliki yaumiddin, yang memutusi urusan perkara hambanya di hari akhirat, entah dikasih pahala entah dikasih hukuman. Litahqiqil ikhtisasi, untuk mewujudkan kekhususan. Kita nih kalau ada yang nyuri, karena saya polisi saya tangkap, kalau saya hakim saya hukum, betul ya? Berapa lama kita hukumnya? Sebatas berapa banyak yang maling lepas, berapa banyak koruptor yang sampai hari ini nggak ketangkap, berapa banyak? Tapi yakinlah dengan Allah tidak ada yang lepas. Makanya ada kalimat fama ya'mal mithqala dzarratin, ya kan? Wa ya'mal mithqala, itu sudah hafal tuh ayatnya. Tinggal dimasukin saja ilmunya tuh dalam hati. Ayatnya udah ngafal, maknanya tinggal dimasukin ke hati. Jangan cuma ayatnya dihafal. Nah, bisa dipahami kira-kira ya? Alhamdulillah. Fa innahu mimma la yaqbalu syirkata fihi biwajhin ma. Fa innahu, maka sesungguhnya Allah mimma la yaqbalu syirka, dari apa-apa yang tidak menerima partnership fihi, pada urusan tersebut, biwajhin ma, dalam bentuk apapun. Allah nggak terima partnership. Allah ngurus dunia ini sendiri, nggak butuh partner. Allah nggak butuh partner. Lah malaikat itu bukannya partner Allah, bukan, itu pembantu Allah. Allah ngasih tugas. Malaikat nyabut nyawa bisa, kalau nggak ada izin Allah nyabut nyawa. Datang nih ke Habibie ini, assalamualaikum. Allah nggak ngizinin, bisa malaikat maut melakukannya. Enggak, Habibie bisa marahin malaikat maut. Kenapa? Karena malaikat maut itu juga Jadi ketika datang malaikat maut, kita juga kan malaikat maut yang kita takut. Siapa yang kita takutnya? Allahnya.
Wah, itu utusan Allah kok. Kalau Allah nggak ngizinin dia bisa nyebut. Enggak, sanggup. Makanya kata Allah kepada malaikat maut, kau datang kepada kekasihku, kau minta izin. Itu cabut nyawanya. Kalau nggak diizinin, balik, kata Allah. Apa yang dilakukan malaikat maut? Datang minta izin ke Rasulullah, cabut nyawa. Kalau nggak diizinin, saya mau balik. Nggak berani bantah. Kenapa? Utusan. Utusan tidak berani membantah yang mengutus. Nggak kayak kita. Diutus ke timur, perginya ke barat. Kacau kita ini. Nah, wa tadminul wa'di lil hamidin, dan menggaransi, memastikan al-wa'di, janji kebaikan. Al-wa'du al-wa'id. Al-wa'di itu janji baik. Lil hamidina, bagi orang yang memuji Allah, wal wa'idi, dan janji yang buruk. Nah, al-wa'du janji yang baik, al-wa'id janji yang buruk. Lil mu'ridina, bagi orang-orang yang menentang Allah, yang tidak pernah mau memuji Allah. Jadi begitu saja. Jadi bagi yang memuji dapat al-wa'du, bagi yang tidak mau dapat al-wa'id. Al-wa'du mana akhirnya? Surga. Al-wa'id mana akhirnya? Neraka. Segitu saja. Makanya akhir surah Al-Fatihah itu apa kalimatnya? Ghairil maghdubi alaihim. Ketika kita minta jalan petunjuk tuh, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Lalu dinafikan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kenapa? Karena yang ghairil maghdubi, yang maghdub alaihim waladdallin ini yang dapat al-wa'id. Sedangkan an'amta alaihim itu al-wa'du, janji kebaikan. Sedangkan yang terakhir itu al-wa'id, janji keburukan. Janji kebaikan akhirnya surga, janji keburukan berakhirnya di neraka. Wallahu a'lamu bis-shawab. Kesimpulannya, kalimat Maliki Yaumiddin itu harus menghadirkan sebuah rasa bahwa Allah lah yang memiliki urusan kita di hari kiamat kelak, dan kita tidak bisa berkilah dalam bentuk apapun. Kebaikan yang kita kerjakan akan terlihat baik dan kita tidak bisa membantahnya, tidak bisa menambahkannya. Keburukan yang kita lakukan tidak bisa kita sangkal. Dalam surah Yasin disebutkan sampai tangan, kaki ikut bicara. Untuk apa ikut bicara? Supaya tidak ada penyangkalan dari kita. Saya nggak bisa katakan, waktu itu kan kamu nyuri. Enggak Allah. Mungkin Allah salah lihat. Nggak mungkin kita nyangkal begitu. Maka mulut ditutup. Kata tangan, bener emang gua disuarahin tuh ngambil kok kata tangan. Mulutnya ditutup. Selesai dah hidup kita saat itu. Kenapa? Upaya penyangkalan tidak ada. Semuanya dihukum secara adil. Nah, adapun pembalasan itu selalu disesuaikan dengan tanggung jawab yang telah Allah berikan. Yang dikerjakan tanggung jawab berdasarkan perintah Allah, kasih janji kebaikan. Adapun yang kemudian melanggar aturannya Allah, akan Allah kasih janji keburukan. Allah akan berdiri seadil-adilnya dalam putusannya kepada para hambanya. Tidak akan ada yang salah. Kita nginjak satu semut, akan dihukum dengan satu semut. Kalau ngebunuh satu orang, juga akan dihukum dengan satu nyawa manusia. Tidaklah orang yang membunuh manusia kemudian dihukum seperti nginjak semut, tidak pula nginjak semut seperti dihukum membunuh manusia. Semuanya adil. Yakin saja itu. Nah, makanya ada hadis kursi itu, dan sebuah hadis kursi itu yang mengatakan, wahai hambaku, engkau ini sering sekali malu kepada hambaku, tapi ketika sendiri engkau tidak malu kepadaku. Kepada makhlukku sering sekali malu. Ya kan? Kita nggak berani nyuri kalau sedang di depan orang, ya kan? Tapi begitu sedang berduaan dengan Allah, udah mulai itu kacau. Ya kan? Yang punya harta nggak ngelihat, lihat kiri kanan udah nggak ada orang, narik. Padahal Allah ngelihat. Kita nggak malu ke Allah, tapi sering sekali malu ke manusia. Nah, itu ada hadis kursinya. Jadi dalam bahasa yang lain ketika kita belajar al-haya'u minal iman, bahwa malu itu bagian dari iman, maka tingkat rasa malu itu yang paling tinggi itu adalah malu kepada Allah. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan, kalau tidak ada saya akhiri sampai di sini. Selesai sudah penafsiran Maliki Yaumiddin. Nah, tinggal pemahaman ini dibawa masuk saja ke dalam sholat, biar nanti ketika sholat khusyuknya dapat.
Ketika baca Alhamdulillah apa yang harus dibayangin? Ketika baca Rahmanur Rahim apa yang harus dibayangin? Ketika baca Maliki Yaumiddin apa yang harus dibayangin? Sehingga nggak kebayang lagi sama kunci motor yang tadi lupa naruh di mana. Bisa dipahami itu? Nah, oke. Ada pertanyaan? Sepertinya tidak ada. Saya akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat apa yang sudah disampaikan oleh Syekh Al-Baydawi, oleh Imam Al-Baydawi dalam kitab tafsirnya Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil. Semoga itu memberikan manfaat dan faedah yang besar dalam kita, terutama dalam mengarungi kehidupan, khususnya pula di saat kita melakukan ibadah salat di mana Al-Fatihah menjadi salah satu rukun yang wajib dikerjakan. Sehingga pemahaman itu bisa kita masukkan di dalam salat sehingga salat kita kemudian menjadi khusyuk. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis.